Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini tanggal 3 April 2020 kita masih berdoa di rumah kita masing-masing ya. Saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Firman Tuhan jelas di sini berkata bahwa Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudara-saudara, di tengah ancaman maut, Daniel masih tetap berdoa kepada Tuhannya. Dia berdoa sehari 3 kali seperti yang biasa dia lakukan. Mengapa Daniel tetap berdoa kepada Tuhan? Biasanya ada sementara orang kalau sedang susah, kalau sedang ada dalam problem, dalam masalah, tekanan yang berat, yang mengancam jiwanya, mereka diliputi ketakutan dan kekhawatiran, lalu mereka mencari pertolongan daripada manusia. Mereka berpikir bagaimana caranya bisa lepas dari problem masalah itu. Tetapi Daniel, dia berdoa kepada Tuhan. Sehari 3 kali, seperti yang biasa dia lakukan. Mengapa Daniel tetap berdoa, saudara? Yang pertama, karena Daniel adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu gambaran daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk zaman sekarang ini. Daniel adalah orang Yahudi yang percaya dan memiliki Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya juga bahwa Tuhan itu lebih besar daripada problem masalah yang saat ini kita hadapi. Seperti yang Daniel lakukan, dia percaya bahwa Tuhannya yang dia sembah itu sanggup untuk mengatasi problem masalah dia. Dia percaya bahwa Tuhannya yang dia sembah itu lebih besar daripada raja yang memerintah pada waktu itu. Dia percaya bahwa Tuhannya yang dia sembah memiliki kuasa, memiliki kemampuan, memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pemerintah, yaitu raja yang berkuasa waktu itu. Sebab itu Daniel dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia seolah-olah mengabaikan perintah raja. Bukan tidak tunduk kepada raja, saudara, tetapi karena dia lebih tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang dia sembah punya kehendak. Sama seperti Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia punya keinginan, yaitu apa? Supaya kita beribadat kepada Tuhan. Orang yang percaya Tuhan disebut anak Tuhan. Itu seperti orang Yahudi disebut anak Tuhan. Ya, saudara-saudara, dan orang yang percaya kepada Tuhan harus punya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan antara anak dengan bapa. Ini yang Daniel lakukan. Dia berdoa kepada Tuhan sebagai anak. Dia berdoa kepada Tuhan sebagai bapaknya. Nah, saudara, di dalam Alkitab saya ambil contoh 2. Di dalam Injil Matius 14 ayat 23, di situ Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ya, saudara-saudara, waktu itu Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, lalu murid-murid disuruh pergi menyeberang danau, dan setelah murid-murid menyeberang danau, Yesus menyuruh orang-orang pulang ke rumah masing-masing, lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus itu adalah anak Allah, anak Bapa. Dia naik ke atas bukit dan dia berdoa seorang diri. Ya, itu di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara-saudara. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, saudara-saudara, Yesus berdoa seorang diri kepada Bapa, berdoa. Apa yang didoakan?
berbicara dengan Bapa, ngobrol dengan Bapa, seperti seorang anak yang bercerita kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Di situ Yesus berbicara secara pribadi. Dia punya keintiman dengan Bapa. Demikian pula dengan saudara dan saya, sudah selayaknya kita sebagai anak-anak daripada Bapa di sorga, kita harus selalu berdoa. Seperti Daniel sudah biasa berdoa, ya saudara-saudara, dan punya keintiman dengan Bapa di sorga. Ini perlu dibangun, saudara. Ini perlu dilatih supaya keintiman ini menjadi satu hal yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tadi yang pertama saya katakan Daniel berdoa karena dia adalah orang Yahudi yang percaya dan memiliki Tuhan. Yang kedua, Daniel berdoa karena bagi Daniel doa itu merupakan way of life. Bagi Daniel doa itu merupakan gaya hidup. Ya, gaya hidup itu artinya apa, saudara-saudara? Sudah menjadi sesuatu yang biasa dia lakukan. Orang melihat dari luar bahwa Daniel suka berdoa. Waktu dia berdoa seperti itu, lalu orang-orang yang jahat kepada dia ngintip dan dia memperhatikan Daniel berdoa atau tidak. Saudara dan saya pun sebagai anak Tuhan akan kelihatan kalau kita suka berdoa ataukah kita tidak suka berdoa. Dari gaya hidup kita, dari cara hidup kita akan kelihatan. Ya, orang yang suka berdoa, gaya hidupnya berbeda, saudara. Dia bisa mencerminkan pribadi bapaknya. Kenapa? Karena bergaul. Tadi dikatakan yang pertama, karena anak dengan bapak ada relationship, ada hubungan, ada persekutuan, bergaul dengan bapak. Nah, kalau saudara dan saya suka bergaul dengan Bapa lewat doa, maka Bapa di sorga itu akan mengimpartasikan sifat dia, kuasa dia. Lewat kehadirannya, Bapa akan mengimpartasikan kepada kita sehingga kita akan merasakan kehadiran Bapa itu dan kita akan melihat apa yang Bapa lakukan dalam hidup kita. Kita mendengar apa yang Bapa inginkan, sehingga akhirnya kita akan memancarkan sinar daripada Bapa itu. Kita akan mempraktekkan apa yang Bapa tularkan kepada kita. Saudara, yang Bapa berikan kepada kita. Waktu berdoa, Bapa akan berbicara kepada kita, menceritakan isi hatinya. Waktu kita mendengar firman Tuhan, Bapa di sorga menceritakan isi hatinya kepada kita. Dan orang lain akan melihat kehidupan kita. Jadi orang yang berdoa, orang yang punya kebiasaan berdoa, menjadi gaya hidup berdoa. Artinya gaya hidup itu dalam segala perkara akan selalu berdoa. Seperti Daniel. Baik pada waktu dia senang, baik pada waktu dia susah, tetap berdoa. Ya, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, Rasul Paulus berkata, Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saudara-saudara, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap waktu berdoa dalam roh, bukan dalam daging. Kita harus berdoa kepada Bapa itu dalam roh, bukan dalam daging. Dalam roh itu artinya dipimpin oleh roh dan untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kata Rasul Paulus, kita harus berdoa dalam roh, dalam segala waktu. Artinya di dalam setiap kesempatan, setiap keadaan, baik keadaannya susah maupun keadaannya senang, kita harus berdoa kepada Bapa di dalam roh, di dalam pimpinan Tuhan, bukan dalam daging. Berdoa dalam daging itu artinya berdoa menurut kemauan kita sendiri. Kalau lagi senang baru berdoa, kalau lagi kepengen berdoa baru berdoa. Itu bukan gaya hidup, saudara-saudara. Itu tidak berdoa dipimpin roh. Berdoa dipimpin daging itu bagaimana menurut kita. Waktu kita pengen berdoa, baru kita berdoa. Kalau kita tidak pengen berdoa, kita tidak akan berdoa. Jadi nunggu moodnya, itu yang dipimpin daging. Berdoa menurut pimpinan roh tidak seperti itu. Waktu kita senang, waktu kita susah, waktu dalam keadaan apapun, roh Tuhan akan menyuruh kita, mengajar kita
untuk tetap berdoa. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5, di situ dikatakan ya saudara-saudara, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Artinya dalam situasi apapun tetaplah berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Saudara dan saya dalam keadaan situasi sekarang ini, di mana kesusahan sedang melanda seluruh dunia, saudara, biarlah kita mau tetap berdoa. Berdoa di dalam roh. Berdoa menurut pimpinan roh Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau berdoa di dalam pimpinan, dalam daging, itu untuk menyenangkan daging kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Tapi kita diajar supaya kita berdoa dalam roh, menyenangkan hati Tuhan. Dipimpin oleh roh untuk menyenangkan roh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Ya, saudara-saudara, di tengah keadaan zaman yang semakin sukar, Tuhan mengingatkan supaya kita membangun kebiasaan hidup berdoa kepada Bapa. Karena Dia adalah Bapa kita. Jadi kita harus punya persekutuan dengan Bapa yang di sorga. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku. Kalau firman Tuhan ada dalam jiwa kita, maka kita akan menjadi tenang. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus
kita suka berdoa, maka di tengah badai, di tengah problem, di tengah masalah, kita akan bisa bertahan karena ada Yesus yang menopang hidup kita. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami memiliki kehidupan doa seperti Daniel. Sekalipun dalam keadaan problem masalah, Daniel tetap berdoa kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami, yang menolong kami, mendorong kami, supaya kami punya persekutuan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Biar Tuhan beri kekuatan dan pertolongan-Mu yang ajaib. Segala kemuliaan bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.